Ih, tau nggak yang kemarin ritual di Pantai Payangan Jember yang memakan korban jiwa sampai 11 orang? Tahu soalnya. Beritanya. Tahu itu kan lagi rame banget di TikTok. Jadi kronologisnya yang Arbi baca tuh disebutnya kelompok spiritual, bisa juga bentuknya padepokan. Jadi Padepokan. ya bentuknya kelompok spiritual. Jadi ada 24 orang beserta ketuanya. Ya, ketua padepokan. Ketua Pimpinan. kelompok spiritualnya, pimpinannya. Dia melakukan sebuah meditasi yang asalnya itu melakukan meditasinya cuma perseorangan, tapi sekarang jatuhnya menjadi massal. Jadi 24 orang 24 gitu kan orang, ya. Nah, sebelum melakukan meditasi itu di pantai, itu udah diperingatin sama penjaga pantainya yang ngurus. Disebut ini kan tempatnya tempat wisata. Ya. Udah diperingatin sama orang yang mengelola tempat wisata itu, hati-hati keadaan lagi pasang. Ya, air laut pasang karena emang kondisinya Terus ombak lagi besar. lagi besar. Akhirnya ya dipantau lah sama yang penjaga wisata itu dan melakukan ritualnya. Disebutnya bukan ritual tapi meditasinya itu jam 12-an Tengah malam. tengah malam. Dan akhirnya 24 orang ini melakukan meditasi di sepanjang garis pantai. Nah, setelah melakukan meditasi ini, akhirnya terseretlah ombak, namanya rip current. Ombak rip current ini biasanya dipakai para peselancar untuk olahraga. Jadi bisa mengangkut orang ke tengah laut. Ya, kan? ini jangankan orang biasa, peselancar hebat aja bisa kebawa ombak sampai ke tengah laut. Apalagi ini orang biasa. Dari 24 orang, sesuai dengan berita yang tadi kita baca, yang lebih baca, 24 orang yang asalnya cuma 10 orang. Total korban, tapi tambah lagi satu, itu anggota polisi. Jadi korbannya 11 orang meninggal. Tapi kamu ngerti nggak? Ya, yang mereka lakukan itu meditasi di pinggir laut. Kenapa harus meditasi? Meditasi itu apa sih? Terus kenapa harus dilakukan di pinggir laut? Meditasi itu bentuk kita mengkondisikan kita untuk ketenangan jiwa, pikiran. Harusnya meditasi itu banyak banget. Meditasi itu seolah-olah kita melakukan pola imajinasi. Boleh, sebenarnya meditasi bisa dilakukan di mana aja, tapi mungkin mereka pengen bersatu dengan alam semesta atau mendengar deburan ombak, tergantung dari ketuanya sendiri. Sebenarnya kita bisa di kamar juga melakukan meditasi seolah-olah kita ada di pinggir pantai dengan bantuan suara bisa gitu kan. Intinya kayak gitu sih sebenarnya. Oh ya, terus gini, itu kan memakan korban 11 jiwa, terus posisinya tengah malam kan? Tengah malam, jam setengah 1 itu meditasi. Setelah ada ombak datang, rip current itu datang, jam 1 baru si orang-orang yang apa ya disebutnya tuh, yang menjaganya lapor ke polisi. Ternyata udah kebawa ombak semuanya. Jadi 24 orang tuh udah kebawa ke tengah laut. Cuman yang 13 itu bisa menyelamatkan diri, yang 11 udah kebawa ke tengah. Jadi gini, itu kan pantai selatan daerah Jawa kan ya? Payangan Ya, pantai. Payangan. Letaknya ada di pantai selatan daerah Jawa gitu. Terus katanya, kata orang-orang sekitar, itu identik dengan Nyi Roro Kidul, Tumbal. Apa mungkin yang meninggal itu korban dari Tumbal? Itu kembali lagi ke persepsi kita masing-masing ya. Kadang kan kita orang awam, kita nggak bisa ngelihatnya dari sisi mistisnya, gaibnya, karena kita jujurnya nggak bisa ngelihat, nggak bisa komunikasi. Apalagi orang yang ngerti tadi, ketua kelompok spiritualnya mungkin ngerti, mungkin bisa memprediksi sebelumnya akan terjadi bencana seperti Masih ini. mungkin kan, Masih mungkin, nggak pasti itu kan. Sebenarnya itu tuh kalau orang-orang yang bilang tumbal itu orang-orang yang tidak bisa menjelaskan fenomena alam. Fenomena alam. Karena udah dijelasin. Rip current tadi, ini kan menurut BMKG. Jadi BMKG itu sudah memprediksi bahwa ada gelombang air laut yang dari tengah kembali ke pantai. Kemarin juga BMKG tuh sempat kita
sempat ngasih pengumuman kalau pantai selatan Jawa ya lagi ganas-ganasnya. Terus kemarin pantai BMKG tuh lagi ngasih kemarin peringatan, memberikan peringatan. yang ngasih peringatan sama masyarakat kalau hati-hati di pantai selatan daerah Jawa sampai Jakarta kan. Katanya akan ada tsunami besar menurut BMKG, tapi masih sementara. Masih asumsi sementara, mungkin dilihat dari ombaknya sekarang lagi pada pasang juga. Ya mereka memprediksi itu berdasarkan hitungan-hitungan yang udah ada di datanya secara fenomena alam, bukan memprediksi menurut penerawangan saya, menurut menurut mata batin enggak. Mereka memprediksi sesuai dengan gejala alam yang muncul. Iya, entah itu dari dari hembusan angin, dari kelembaban awan, cuaca, itu mereka bisa memprediksi alam tadi. Ada ilmunya yang dipelajari. Iya, dipelajari seperti itu. Jadi nggak sembarangan. Harusnya sih kita emang mempercayai enggak gimana ya? Ya kita meyakini omongan yang udah mempelajari ilmunya kan. Secara garis besar emang udah ada ilmunya. Dibanding mempercayai orang yang cuman ngomong menurut mata batin saya, yang cuman dia bisa ngelihat gitu kan. Iya benar. Makanya orang-orang tuh kenapa masih pada percaya seperti itu. Udah banyak buktinya kan. Kemarin yang masalah yang hilang di Cadas Pangeran. Ya, itu udah kebuktian. Yang penerawan yang salah. Terus ini juga kelompok meditasi spiritual, ketuanya apakah sebelumnya mau memprediksi akan ada kecelakaan seperti ini? Enggak juga kan. Tapi sekarang ketuanya tuh diperiksa sama polisi ya, sih. Itu pasti akan menjadi tersangka. Itu udah dipastiin karena dia yang mencuci otak. Ya, mencuci otak untuk menyuruh anggotanya untuk melakukan meditasi di pinggir pantai, dan itu udah diperingatin sama penjaga pantainya, pengurus wisatanya. Ini ada ombak besar, hati-hati, pasang. Itu udah diperingatin. Tapi mereka ya bodoh amat gitu ya, nggak mengindahkan perkataan penjaga pantai, dan akhirnya terjadi bencana seperti ini sih. Jadi memakan korban jiwa tuh sampai 11 orang. Ya udahlah, untuk orang yang meninggal kita mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya, dan semoga di adanya kejadian kayak gini tuh jadi jadi pelajaran buat kita semua, dan lebih berhati-hati lagi kalau misalnya melakukan sebuah kegiatan. Jangan terlalu membahayakan diri kita sendiri ataupun membahayakan orang lain. Bisa jadi itu kan jadi ancaman buat kita sendiri secara pidana, ataupun emang secara maut kita bisa bersinggungan dengan hal tersebut. Emang itu bisa dipidana ya? Karena kan mereka membawa orang lain untuk melakukan sebuah kegiatan. Jadi mirip kayak Buraridet ya? Buraridet ya? Iya, mirip. Mirip bedanya itu kalau Buraridet gantung diri, kalau ini dia meditasi. Seolah bersatu dengan alam semesta untuk mengosongkan pikiran kita, ketenangan jiwa, tapi akhirnya kan tenang jiwanya kembali ke Sang Pencipta. Pokoknya berhati-hati kalau misalnya melakukan sebuah kegiatan. Jangan membahayakan diri kita ataupun membahayakan orang lain. Dari kejadian ini kita belajar, kita boleh sih meyakini sesuatu, tapi logika kita harus berjalan. Iya betul, logika kita harus tetap berjalan. Kita jangan gimana ya, jadi jangan ke orang tuh jangan bohong, nggak percaya. Ya, tetap ada gitu juga sih. Ada pikiran rasionalnya. Logika kita harus tetap jalan. Kalaupun sebenarnya ada batasan-batasan yang membuat Indonesia kan kaya akan budaya, tradisi gitu kan, pasti ada yang berbau spiritual, tapi kita harus memilih dan memilah juga apakah ini berbahaya atau tidak. Itu yang harus dipentingkan ketika kita memulai sebuah kegiatan yang sekiranya membahayakan. Oke, nanti kita bahas lagi di obrolan selanjutnya.